Dan untuk mengetahui informasi lengkap mengenai penanganan kasus oleh Kejaksaan Agung, kita sudah terhubung dengan rekan Bagus Prastia langsung dari Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Ya, selamat sore Bagus. Selain sprindik, apa saja fungsi tim khusus Kejagung terkait Febri Adriansyah dan perkara yang ditangani Kejagung hingga saat ini? Nadia dan juga pemirsa, dapat kami informasikan Kejaksaan Agung resmi menerbitkan 3 surat perintah penyidikan atau sprindik dalam kasus penanganan 3 perkara korupsi yang melibatkan mantan Japitsus Febri Adriansyah. Saat ini menurut Kapuspeskum Anang Supriyatna bahwa tim Kejagung telah membentuk setidaknya 9 anggota tim khusus dalam penanganan 3 perkara korupsi ini, yang mana 9 orang tersebut terdiri dari mantan jaksa dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Kejagung beralasan pemilihan 9 orang tersebut dikarenakan untuk menjaga profesionalitas dan independensi penyidikan yang melibatkan mantan Japitsus Febri Adriansyah, dan juga di mana para 9 orang ini termasuk mantan jaksa senior ataupun alumni dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, yang mana menurut Kapuspeskum Anang Supriyatna tim ini 9 anggota ini nantinya akan melakukan penyidikan dan akan memeriksa berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang sudah dilimpahkan dari Polri ke Kejaksaan Agung. Anang Supriyatna juga menyebut bahwa tim ini nantinya juga tidak akan menggugurkan status dari tersangka mantan Japitsus Febri Adriansyah, dan juga akan memperkuat bukti-bukti dan akan memperkuat juga alasan dari penangkapan dari mantan Japitsus Febri Adriansyah itu sendiri. Di mana kalau diketahui Nadia Raisa dan juga Permisa, posisi dari mantan Japitsus Febri Adriansyah masih belum diketahui saat ini, dikarenakan menurut Kapuspeskum Anang Supriyatna posisi dari FA atau Febri Adriansyah saat ini masih berada di Indonesia. Namun untuk itu, untuk melakukan penyidikan, Polri telah mencekal mantan Japitsus Febri Adriansyah dan mengirimkan surat edaran ke Kementerian Imigrasi untuk mencekal tersangka tersebut selama 20 hari untuk proses penyidikan sendiri. Dan Nadia juga dan pemirsa dapat kami infokan juga, selain preskon tadi juga Kortas Tipikor dan Polri juga mengirim bukti-bukti penggeledahan yang terjadi di 13 lokasi saat ini. Bukti-bukti itu sudah dilimpahkan ke Jagung, dan juga bukti itu tadi sempat kami lihat ada berisi box kontainer dan juga bertuliskan tanda bukti penyidikan, dan juga ada bingkai foto yang disita di rumah kediaman Febri di Sentul. Dan juga sebelumnya juga penyidik Polri juga melimpahkan barang bukti berupa dokumen-dokumen yang diantarkan melalui koper-koper besar. Mana diketahui juga saat ini posisi dari Japitsus sendiri sedang digantikan oleh PLT Rudi Margono, dan juga tadi Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi mengatakan bahwa Jaksa Agung ST Burhanuddin juga telah menyampaikan rekomendasi nama pengganti mantan Japitsus dan juga sudah diberikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Tersebut terdengar di kami adalah Kustandi, yaitu adalah Kepala Bidang Pengawasan Aset. Namun kata Mensesnek, pemilihan tersebut nanti akan dipilih dan juga akan direkomendasikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Kembali ke Anda, Nadia. Baik, terima kasih Bagus melaporkan langsung dari Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Selamat bertugas kembali, kami tunggu perkembangan informasi berikutnya. Penyidik gabungan Kortas Tipikor Polri dan Ditreskrim Khusus Polda Metro Jaya kembali mendatangi Kejaksaan Agung untuk menyerahkan sejumlah barang bukti terkait kasus korupsi yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Sekitar pukul 11 siang tadi, mobil iring-iringan polisi tiba di Gedung Bundar Pitsus Kejagung. Dari dalam mobil,
penyidik mengeluarkan 3 box kontainer besar bertuliskan barang bukti LP1 PT KNI. Selain itu, penyidik juga mengeluarkan 3 buah bingkai besar yang dibungkus kain. Barang-barang tersebut kemudian langsung dimasukkan ke dalam gedung Pitsus. Tak hanya membawa sejumlah barang, penyidik juga menyerahkan 2 mobil mewah ke Kejagung. 2 kendaraan mewah, yakni ada Toyota Alphard berwarna hitam dan juga ada BMW berwarna biru tersebut yang diparkir di area gedung. Sementara itu pemirsa, kemarin penyidik gabungan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri dan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya juga mendatangi gedung pidana khusus Kejaksaan Agung dengan membawa sebuah koper berukuran besar. Rombongan penyidik memasuki gedung bundar atau gedung pidana khusus Kejaksaan Agung menggunakan sebuah minibus dengan nomor polisi khusus milik polisian. Rombongan langsung masuki gedung melalui pintu belakang dan salah satu penyidik membawa sebuah koper besar dengan tulisan BAP dan Mindik LP01 dan LP02 yang diduga berisi dokumen penyidikan. Pelimpahan tersangkanya, Pak. Ini pelimpahan berkas saja atau tersangkanya juga, Pak? Sementara itu, polisi menggandeng Federal Bureau of Investigation atau FBI dan Kedutaan Amerika Serikat dalam usut 3 kasus korupsi yang menyeret mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah. Sejumlah personil FBI hadir di gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Keterlibatan FBI ini untuk mengecek barang bukti dolar yang disita oleh polisi. Selain FBI, Polri juga menggandeng Kedutaan Besar Amerika dan Singapura. Ini ada uang USD, SGD, rupiah, termasuk emas batangan. Jadi nanti akan dilakukan uji terkait tentang Singapura dolar, US dolar dari FBI dan Kedutaan Amerika, termasuk dari Kedutaan Singapura dan Bank Indonesia. Kami akan sampaikan pada teman-teman sekalian secara berkala. Tadi dari teman kita dari Pegadaian Pusat sudah menyampaikan, nanti hasilnya dari 74 lempeng ini akan disampaikan hasilnya kepada teman-teman sekalian. Ini merupakan suatu proses dalam penyerahan penanganan perkara lanjutan yang ditangani oleh Joint Investigasi kepada Kejaksaan Agung. Saya rasa itu teman-teman sekalian ya. Sementara itu, pihak Don Rito, pengusaha yang ditetapkan tersangka bersama ex-Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah, mengaku tidak mengetahui perkara dugaan TPPU yang menceratnya. Menurut Handika Hungkuwokso, kuasa hukum pengusaha Don Rito, barang bukti yang disita dari penggeledahan Kortas, Tipikor, dan Polda Metro Jaya tidak berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang tengah disidik. Posisi Pak Idon itu ibaratnya gini, ini gajah sama gajah berkelahi nih, ya. Pak Idon itu sebagai pihak pelandu yang digencet habis ketika terjadi perkelahian. Gambarannya begitu. Jadi posisi Pak Idon sebagai pihak yang diinjek karena terjadi perkelahian antar 2 lembaga negara yang punya power dan punya kemampuan di dalam memproses semua persoalan publik ini. Lalu pertama terkait dengan penanganan perkara Asabri, klaster Pak Tangia. Terkait perkara itu Pak Idon pasif, dia tidak kenal Pak Tangia.